Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Kaisar Wei Ryong nampak begitu terkejut, tak kalah bawahannya menjelaskan jika Wei Ryong ingin berbicara dengan Roman maka ia harus menunggu karena Korea masih dalam agenda pertemuan. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar menunggu jika seseorang tengah berada di dalam perkumpulan. Tapi permasalahannya yang meminta untuk berbicara saat ini adalah Wei Ryong, pimpinan dan juga seseorang yang menyatakan jika dirinya adalah kaisar dari Tiongkok. Tapi Wei Ryong berusaha untuk menahan diri mengingat status dari Roman Dimitri yang kemungkinan adalah penerus ataupun keturunan langsung dari gereja Chunma atau kultus iblis. Kenapa Wei Ryong begitu yakin? Itu semua karena teknik pedang yang digunakan Roman saat berhadapan dengan Lord Vampir itu sama persis dengan teknik pedang surgawi yang saat ini ia miliki. Hanya saja teknik yang digunakan Roman jauh lebih kuat. Jika Wei Ryong bisa mempelajarinya, itu memungkinkan untuk dirinya menyempurnakan teknik pedang surgawi miliknya. Jadi pada akhirnya Wei Ryong pun terpaksa menunggu hingga 30 menit setelahnya. Akhirnya mereka berdua pun mulai terhubung menggunakan alat komunikasi. Nah, saat berbincang dengan Wei Ryong, Roman meminta seluruh orangnya untuk meninggalkannya. Jadi ini adalah perbincangan antara pimpinan negara. Awalnya Wei Ryong menceritakan apa yang telah terjadi di konferensi internasional yang intinya sebagian besar negara mendukung untuk menghukum Korea. Hanya Amerika dan juga Tiongkok saja yang menolak untuk memberikan hukuman kepada Korea. Tentunya Roman sudah tahu inti dari apa yang dikatakan oleh Wei Ryong. Tidak mungkin ia menawari bantuan tanpa adanya imbalan. Dan ternyata memang benar Tiongkok menginginkan hubungan aliansi dengan Korea. Tapi Roman langsung menolak permintaan dari Wei Ryong. Beda halnya dengan Amerika. Mereka menjalin hubungan aliansi dengan Korea karena Amerika telah dibantu langsung oleh Roman. Lalu bagaimana dengan Tiongkok? Mereka sebelumnya bahkan sempat bekerja sama dengan Presiden Kim Jong-tae untuk melawan pemberontakan Roman. Dan yang lebih penting adalah Roman tahu benar bagaimanakah sejarah dari Wei Ryong, dari orang biasa dan kini menjadi pimpinan tertinggi dari negaranya dan bahkan menyematkan dirinya sebagai kaisar. Dan tentunya Wei Ryong juga tahu bahwa saat ini Korea tengah mengubah identitas negaranya dari republik menjadi kekaisaran, yang mana jika dari awal Wei Ryong ingin menggandeng Korea, seharusnya ia mengakui perubahan negara Korea dari republik menjadi kekaisaran, yang mana dari tadi Wei Ryong selalu menyebut nama Korea dengan kata Republik Korea. Dan tentu saja Roman sendiri tidak ingin jika di dunia ini ada dua kaisar, yang artinya jika Tiongkok ingin bergandengan tangan dengan Korea, maka Wei Ryong harus melepas statusnya sebagai kaisar Tiongkok. Tentu saja perkataan Roman langsung membuat Wei Ryong murka. Ia sudah tidak bisa menahan diri lagi dan mulai menjelaskan alasan kenapa ia ingin bergandengan tangan dengan Korea. Dan itu semua karena Wei Ryong mengira jika Roman adalah keturunan Murim ataupun keturunan langsung dari kultus iblis seperti dirinya. Jadi
Jadi, Wei Ryong tidak ingin bermusuhan dengan Roman karena mungkin mereka memiliki tujuan yang sama. Nah, Wei Ryong juga menjelaskan sedikit kisahnya bagaimana dirinya memperjuangkan dunia murim untuk kembali muncul ke permukaan karena saat ini sudah tidak ada lagi yang mengenal dunia murim. Wei Ryong bahkan mengejek teknik bela diri dan juga teknik-teknik yang dimiliki oleh para hunter karena dari sudut pandangnya semua teknik tersebut adalah teknik tipuan. Beda halnya dengan teknik bela diri yang menjadi akar dari dunia murim. Jadi intinya tujuan utama Wei Ryong adalah membawa kembali kejayaan murim dan siapapun yang menghalanginya akan dibasmi. Walaupun itu adalah Roman yang mungkin juga adalah keturunan dari murim. Wei Ryong juga menjelaskan bahwa dirinya adalah penerus dari gereja Chunma yang ditinggalkan oleh Chunma Baekjunhyuk. Nah, setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari Wei Ryong, tentu saja ekspresi Roman pun langsung berubah. Sejujurnya ia juga penasaran dengan bagaimanakah nasib dunia murim dan apakah dunia yang ditinggalinya saat ini adalah dunia yang sama dengan dunia murim yang ia pernah tinggali dahulu. Tapi karena Roman sama sekali tidak menemukan jejaknya, Roman pun berasumsi jika mungkin saja ini adalah dunia yang berbeda. Tapi dari penjelasan Wei Ryong, akhirnya Roman pun sadar bahwa dunia ini adalah dunia yang sama saat ia masih menjadi Chunma Baekjunhyuk. Dan dengan wajah mengeras, Roman pun berkata, "Tapi kultus iblis atau gereja Chunma yang aku ketahui tidak selemah ini. Bagaimana bisa mereka semua dihapuskan?" Perkataan Roman kembali membuat Wei Ryong lebih murka lagi. Seolah-olah Roman sangat mengetahui bagaimanakah keadaan dunia murim dan juga gereja Chunma dahulu. Nah, intinya setelah kepergian Baekjunhyuk yang begitu misterius, Kaisar pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk membasmi semua yang berhubungan dengan murim. Dan itulah kenapa tidak ada yang mengetahui sejarah dunia murim saat era ini. Hanya saja Wei Ryong dan para pendahulunya tetap berusaha untuk membangkitkan kembali murim, walaupun itu sangat sulit. Hingga saat hari bencana tiba, semua rencana leluhur dan juga Wei Ryong pun membuahkan hasil. Dan saat ini Wei Ryong pun tengah mempersiapkan diri untuk menguasai seluruh dunia. Tentu saja Roman adalah variabel yang tak terduga. Itulah kenapa Wei Ryong ingin berhubungan baik dengan Roman, tapi ternyata Roman memiliki pandangan yang berbeda. Wei Ryong awalnya nampak begitu murka, tapi entah kenapa ekspresinya pun perlahan berubah saat ia melihat raut wajah Roman yang berkata kepadanya, "Siapa kau? Berani-beraninya kau mendeklarasikan sebagai pimpinan dari gereja Chunma?" Saat melihat ekspresi wajah Roman, Wei Ryong pun tahu bahwa itu adalah ekspresi dari kemarahan. Wei Ryong pun mulai berpikir apakah jangan-jangan Roman bukan hanya sekedar keturunan dari gereja Chunma? Apakah ia memiliki posisi yang lebih penting? Wei Ryong hanya terdiam, tidak bisa menjawab Roman. Dan Roman pun bertanya untuk kedua kalinya, tapi dengan nada yang lebih serius. Itu membuat Wei Ryong ketakutan. Lalu Wei Ryong pun berkata, Sebenarnya siapa kau? Apa identitasmu sebenarnya?" Lalu dengan lantang Roman pun menjawab, "Aku adalah Chunma Baekjunhyuk." Lalu kita pun
pun diperlihatkan sedikit flashback saat Wei Ryong masih kecil. Ia tengah diajari teknik pedang oleh ayahnya, dan selama proses itu ayahnya selalu menceritakan kisah-kisah dari para leluhurnya, yaitu yang berkaitan dengan kehebatan Chunma dan bagaimana ia bisa menguasai seluruh murim, dan ia menaklukkan dunia hanya menggunakan pedang saja. Itulah kenapa Wei Ryong diajarkan seni berpedang, dan jika Wei Ryong berhasil menguasai teknik pedang surgawi, mungkin di masa depan Wei Ryong juga bisa menguasai dunia, walaupun keadaan dunia sudah sangat berbeda jauh. Nah, berbekal dari gambar mural yang ada di ruangan tersembunyi miliknya, Wei Ryong pun mulai mempelajari teknik pedang surgawi. Tapi sayangnya teknik tersebut tidak lengkap, sehingga Wei Ryong pun sedikit memodifikasinya. Tapi ada satu hal yang sangat Wei Ryong ingat, yaitu saat Wei Ryong bertanya kepada ayahnya siapakah nama asli dari Chunma. Lalu ayahnya pun menjawab, dia adalah Baek Jung Hyuk. Dan saat ini Roman mengatakan jika dirinya adalah Baek Jung Hyuk. Tentu saja itu membuat Wei Ryong begitu terkejut, seolah-olah ya baru saja tersambar petir nama yang diceritakan dari leluhur-leluhurnya, penguasa kultus iblis yang menyatukan dunia murim. Jika Chunma Baek Jung Hyuk tidak menghilang secara misterius, mungkin saat ini dunia masih dikuasai oleh murim. Tapi Roman tiba-tiba mengatakan jika dirinya adalah Chunma, tentu saja dari sudut pandangnya itu adalah sebuah penghinaan. Apalagi Roman sama sekali berbeda dengan gambaran Chunma Baek Jung Hyuk yang ia ketahui. Tapi tentu saja Roman tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Wei Ryong. Ia hanya berpesan untuk terakhir kalinya. Nah, alasan kenapa Roman pada akhirnya mengungkapkan identitasnya itu adalah karena Wei Ryong sampai dengan saat ini masih menjalankan kehendak dari Chunma Baek Jung Hyuk. Hanya saja adalah hal yang sulit untuk mempercayai fakta tersebut. Oleh sebab itulah Roman berkata, aku akan membuktikan jika aku adalah Chunma Baek Jung Hyuk di luar komunikasi ini, dan dalam waktu 1 jam temui aku. Jika tidak, maka aku akan menjadikanmu dan seluruh Cina ataupun Tiongkok sebagai musuh. Setelahnya Roman pun langsung memutuskan hubungan komunikasi dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.